Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri orang yang imannya sampai ke hati itu, cara ngeceknya kata Allah, kalau diperdengarkan disebutkan nama Allah, ada konfirmasi di hatinya, ada getaran. Nah biasanya, maaf, dalam sehari Allah memerintahkan disebutkan namanya 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Subuh, ke siang zuhur, ke sore asar, ke maghrib, ke isya. Diperintahkan, diperdengarkan pada semua manusia yang masih punya telinga. Telinga dalam bahasa Arab disebut udhun, jamaknya disebut adzan. Karena itu lafaz pertama saat adzan dikumandangkan kalimatnya apa? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak merasakan begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mendengar kalimat itu ada getaran di hati kita, sudah adzan. Nah itu konfirmasi iman sudah sampai ke hati. Dan itu nggak mungkin bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sudah punya iman. Kalau nggak ada imannya nggak akan punya getaran yang sama begitu, nggak ada. Kan beda kan? Ada getaran cinta, getaran iman, getaran kalau ada polisi depan kita melanggar lalu lintas itu kan? Lain. Getarannya lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kencang banget suara apaan sih ini? Beda. Nah, iman standar, lagi-lagi standar nih. Iman standar itu konfirmasinya begitu diucapkan langsung ada getaran. Itu standar iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh misalnya jam 4:06. 4:06. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran, cepat bangun, sudah adzan. Nah itu menunjukkan imannya standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Itu dalilnya Quran surah keempat ayat 103 di ujung ayatnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang beriman itu tahu waktu salat. Konfirmasinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah azan standar. Kalau kuat, dia tunggu baru selesai isya dah nunggu subuh. Bukan nggak tidur. Dia tahu waktu subuh 4:06, dia pengen bangun jam 3. Dia mau siap-siap sebelum dipanggil. Itu menandakan imannya sedang kuat, tinggi. Yang repot itu dipanggil jam 4:06, baru sadar jam 6:04. Tapi kalau masih ingat sholat, masih ada konfirmasi iman. Yang bahaya itu begini, mengaku beriman, mengaku muslim, di KTP-nya Islam, tapi nggak ada getaran di jiwanya. Allahu Akbar, netral aja, sholat tidak dikerjakan. Puasa dilewati. Nah ini yang dimaksudkan iman bermasalah. Qalbun mayyit. Nah saya mau ke sini, saya teruskan lagi. Syarat pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan surga Firdaus itu harus dikonfirmasi keberadaan iman dalam diri kita. Ini masing-masing yang bisa menilai diri masing-masing. Jadi kalau kita merasa ingin memasuki surga Firdaus, mulai sekarang konfirmasikan kekuatan iman itu melekat dalam hati kita. Yang tahu cuma kita sendiri. Apakah imannya kuat, standar, atau di bawah standar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sekarang ada yang lihat jam. Jam berapa asar? Lihat. Sudah ada yang menyiapkan maghrib, menyiapkan isya. Berbahagialah. Pokoknya sepanjang ada getaran dalam jiwa kita yang mengonfirmasi keagungan Allah, maka disitulah kita masuk dalam level golongan apa? Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kuncinya sudah ada. Nah sekarang cara melatihnya bagaimana? Supaya iman itu semakin kuat, dijaga sampai dengan meninggal. Karena kalau nggak dilatih sinyalnya redup, Bu, Pak. Kalau nggak dilatih sinyalnya redup. Kayak Anda punya handphone, kalau sudah baterainya lemah kan harus dicas kan? Kalau mau dicas kan biasanya pakai kabel kan? Ada adaptornya disambungkan kan? Kabel itu bahasa Arabnya habel. Habel. Disambungkan ada energi lagi masuk dalam diri kita, masuk dalam handphone. Baterainya kuat lagi. Nah, harus ada tali yang menyambungkan kita dengan Allah. Hablum minallah. Cas, untuk mengecas supaya iman itu lebih kuat lagi. Maka bentuknya apa? Perhatikan kalimatnya baik-baik. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Amalannya 1.
Ini netral, Anda mau jadi apapun, mau jadi notaris, mau jadi pejabat yang lain dan sebagainya, pokoknya kalau ini dikerjakan, jaminannya firdaus, bukan sekedar jannah. Salat. Perhatikan, salatnya khusyuk. Anda mau masuk surga yang standar, jannah, yang penting salat. Mau tingkat khusyuknya berapa persen? Yang penting saya sholat. Tapi ketika level Anda ingin dinaikkan, saya pengen firdaus, kata Allah konfirmasikan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka calon penghuni surga firdaus itu tidak akan dia menunaikan sholat kecuali berusaha menunaikan dengan khusyuk semampu yang bisa dia lakukan. Nanti beda rasanya. Nanti kita akan detilkan ini. Tenang, ya, ini baru poinnya saja. Kan sampai Isya kita. Ya. Betul ya? 2. Nanti kita belajar Pak, apa itu khusyuk kan belum dibahas. 2. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hati-hati, ini pasti akan melekat pada pekerjaan. Hati-hati ya. Walladzina hum, ciri kedua, 'anil lagwi mu'ridun, selalu menghindari, menjauhi segala yang tidak penting. Segala yang sia-sia. Menghindari yang tidak penting. Maaf, Bapak keluar dari sini, Ibu keluar, banyak hal yang bisa dipandang. Ada yang bermanfaat atau ada yang tidak bermanfaat. Ada yang penting, ada yang tidak penting. Calon penghuni firdaus tidak akan melihat kecuali yang bermanfaat dan penting saja. Ketika yang dilihat tidak penting, dia palingkan. Itu detailnya ada di Quran, surah yang ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Quran surah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Yang ini dalilnya Quran surah kedua ayat 45 sampai dengan 46, ditafsir di Quran surah ke-29 di ayat yang sama 45. Pelan-pelan. Saya turunkan yang ini dulu ya. Contoh. Dari mata. Pelan-pelan. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Kullil mu'minina, dikonfirmasi lagi imannya. Kan qad aflahal mu'minun. Ditafsir di sini kullil mu'minina, Muhammad SAW viralkan. Saya sekarang lebih senang menerjemahkan dengan kata-kata viralkan dibanding katakan. Ya, karena lebih luas sifatnya. Muhammad SAW viralkan. Kalau sudah viral, like, share, and subscribe kan? Baik. Muhammad viralkan. Katakan pada semua yang merasa beriman, yaghuddu min absarihim, maka praktekan ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Silahkan melihat. Tapi ketika yang dilihat itu berpotensi mendatangkan yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat, maka palingkan. Awas, jangan salah ya. Saya berbicara misalnya dengan bapak, dengan ibu. Dalam Islam silahkan, saling menatap gak ada masalah. Tapi ketika yang ditatap itu berpotensi mendatangkan hal yang tidak bermanfaat, bahkan maksiat, palingkan. Anda silahkan cek WA, lihat gambar macam-macam YouTube. Ketika tatkala melihat itu ada hal yang tidak bermanfaat, palingkan. Definisi palingkan itu bisa hapus, bisa ganti, ya, bisa kita palingkan dengan nyata. Ya. Jadi bukan nggak boleh lihat. Ini penting saya tegaskan karena saya dulu pernah 2002 di Jogja, ada seseorang yang memahami ayat ini nggak boleh lihat gitu. Jadi dia naik sepeda ke pinggir jalan raya, matanya nunduk begini tuh. Nah, sekira ini penting untuk ditekankan kembali ya. Kemudian wa kullil mu'minati, perempuan juga begitu. Yaghdudna min absarihinna. Jaga pandangannya. Dari mata turun ke kelisan dulu, Bu. Kelisan. Jangan langsung ke hati aja ya. Jangan langsung ke hati, turun ke kelisan. Yang dipanggil imannya lagi. Enggak, saya mau detilkan tentang kalimat anil lagwi mu'ridun. Kan ada kan kata-kata yang tidak manfaat? Ya kan? Apa di antara contohnya? Lawan dari semua yang baik. Celaan itu nggak bermanfaat. Hoax itu nggak bermanfaat. Maaf ya, cacian nggak bermanfaat. Berdebat yang tidak benar, debat kusir nggak bermanfaat. Maka turunlah Quran surah 49 di ayat yang ke-11 sampai 12 misalnya. Ini kalau kita mau rinci sampai ke kaki kita bisa turunkan. Ini baru mulut, baru lisan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah merasakan beriman, iman. La yasraqu min qaum, jangan saling mencela.
Ketika Anda menuliskan Notaris Muslim Indonesia, Anda katakan bersama menggapai Firdaus, bersama menggapai Jannah, maka konsekuensinya sifat-sifat ahli Jannah itu turunkan dalam perilaku kita. Jangan sampai di keluarga besar ini ada yang saling mengecilkan, saling ingin menjatuhkan, saling mengungkap aib dan sebagainya. Baik itu di lingkungan keluarga, kalau disebut besar termasuk keluarga besar yang tidak ikut ke sini. Ibu datang, suami di rumah. Jangan sampai bikin pengajian ibu yang suami disebutkan. Betul, ini contoh yang contohnya nyata diungkap di Quran. Surah keempat ayat 34. Karena di antara nama perempuan itu kalau banyakan disebut nisa. Kalau laki-laki namanya konsisten, Bu. Sendiri ataupun banyak, itu akar katanya satu. Satu. Kalau sendiri rajulun. Kalau banyakan rijalun. Hurufnya nggak berubah. Rajul itu tegak. Ya, berwibawa, tegas. Makanya kaki disebut rijlun karena tegas, kuat. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang melambai, nah itu keluar dari sifat rujuliyahnya. Perempuan itu namanya dua. Kalau sendirian dia mar'ah. Saya detilkan sedikit ya. Kalau sendirian mar'ah. Kalau banyakan seperti ini nisa. Berubah jadi nisa. Ya, jadi nisa itu artinya apa? Bukan perempuan. Bukan wanita, nggak usah maksa. Nisa itu perempuan. Udah pakai perempuan. Banyak. An-nisa. Tapi kalau sendirian dia mar'ah. Mar'ah itu dari kata muru'ah seperti mir'ah. Maknanya tiga. Satu yang senang tampil indah. Makanya perempuan disebut dengan mar'ah karena memang cenderung pada keindahan. Ya, dan itu biasa. Makanya mir'ah itu disebut cermin itu mir'ah bahasa Arab seperti mar'ah. Jadi kalau ibu bawa cermin, bawa kaca itu biasa. Diperiksa di dompet ada kaca, nggak apa-apa. Di handphone ngaca, nggak ada masalah. Masuk ke sini ada kaca, lihat lagi, wajar. Ya. Tapi ingat, mar'ah juga seperti mir'ah. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan punya nilai perasa seperti cermin. Ibu pernah lihat cermin ya? Kalau cermin itu dilempar sampai pecah, bisa nggak disusun kembali? Jangan salah, bisa disusun kembali, tapi tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, jika dia tersakiti, bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang telah dialami. Enggak, ini saya serius, ini bahasa Quran. Jadi kalau Anda punya persoalan dengan istri sekarang, rekening listrik 20 tahun yang lalu, ikut lagi. Itu marah. Tapi ketika dia bersama, namanya berubah dari mar'ah menjadi nisa. Nisa itu apa? Dari kata nasa. Senang mengungkapkan apa yang dirasakan. Saya nggak bilang curhat ya. Cuman suka mengungkapkan apa yang dirasakan. Persoalannya kata Quran, ya, Quran surah keempat ayat 34, Fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Kadang-kadang ketemu dengan temannya yang dicurhatkan hal yang tidak seharusnya keluar. Dari mata turun ke lisan. Ibu kumpul, teteh apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana pekerjaan? Semua lancar. Keluarga? Alhamdulillah sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Hati-hati ya. Hati-hati, ngurus mulut tuh. Wah, silangkan yang nggak penting. Sekarang nggak harus pengajian, Pak. Sudah bangun pagi, pasang status. Hati-hati. Ini ada bahasa Quran gini. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Itu sudah ada ayatnya. Ciri orang sakit, ciri masyarakat sakit itu semua diupdate. Semua di broadcast. Itu ciri orang sakit. Anda keluar dari sini, lihat langit mendung, dipoto ceklik. Sekitar Bintaro mendung. Itu sakit itu. Itu sakit. Calon penghuni Firdaus hanya mengupload yang bermanfaat saja. Ingat ya. Awas. Satu hari satu hadis. Satu hari satu ayat. Sehari tampilkan nih anak-anak kita, binaan kita yang penghafal Quran. Kita sudah sampai mana ya? Alhamdulillah kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, sudah sampai Cianjur. Itu rumah-rumah yang saya kan di kanan bikin posko, Pak Bu. Kami dari hari pertama gempa Wahker sudah ada di sana.
bikin posko, tenda-tenda disusun kayak jadi komplek kembali, dapur umum, sekarang kita mau bangunkan masjid, tapi satu hal yang menyentuh jiwa yang paling dalam, hancur rata rumah-rumah. Bukan itu. Yang paling dahsyat itu rumah yang tegak pun yang masih mewah, penghuninya tidak berani masuk ke dalamnya. Takut. Dia lebih memilih tinggal di terpal-terpal atau meninggalkan wilayah itu. Saya bertanya dalam diri saya, kalau bekerja keras, berangkat gelap, pulang gelap, bertahun-tahun membangun seperti ini hanya untuk ditinggalkan, lalu apa manfaat pekerjaan yang telah dilakukan? Jadi kalau sekarang Anda, saya, kita hanya beraktivitas dan mengumpulkan dan yakin akan ditinggalkan semua itu, bahkan diberikan ujian oleh Allah seketika bisa dihilangkan, maka tidak akan ada yang bisa dirasakan dalam kebahagiaan. Kecewa, capek, lelah, mengadu, dan sebagainya. Penghuni surga Firdaus menjaga marwahnya di hadapan Allah sehingga dia hanya mengerjakan segala yang bermanfaat dan dengan itulah dijauhkan dari kekecewaan dalam kehidupan.